warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Divani Aris Maulija dengan NIM P27229025025014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah terapi bicara di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, definisi terapi bicara, yang ketiga, bidang gerak terapi bicara, yang keempat, sejarah terapi bicara di Indonesia, dan yang terakhir, kesimpulan. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama adalah komunikasi sebagai aspek yang krusial. Kenapa? Karena komunikasi adalah cara bagi manusia untuk bisa mengungkapkan ide, terus pendapat, kemudian emosi, serta menyampaikan informasi kepada orang lain. Ketika komunikasi tidak dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan informasi akan menjadi lebih lambat diberikan. Terus yang kedua yaitu banyak masyarakat terdahulu yang mengalami gangguan komunikasi karena pada saat itu terdapat keterbatasan beberapa hal seperti teknologi, kemudian bahasa dan budaya berbeda pada saat itu, sehingga menyebabkan masyarakat terdahulu mengalami gangguan komunikasi. Yang ketiga, masyarakat tidak tahu bagaimana cara menangani ABK. Masyarakat terdahulu tuh kayak bingung cara menangani ABK itu seperti apa, sehingga meningkatkan jumlah anak berkebutuhan khusus pada masa itu. Kemudian yang terakhir, tenaga pendidik di SLB kurang. Jadi dulu ditemukan banyak sekali sekolah luar biasa yang kekurangan tenaga pendidik dalam tenaga profesional perkembangan bahasa. Padahal tenaga pendidik atau guru dalam sekolah luar biasa tidak dididik untuk menjadi seorang terapis atau memberikan intervensi kepada anak yang mengalami gangguan bahasa. Kemudian ada definisi terapi bicara. Menurut Lawrence Urdang, terapi bicara adalah pengobatan suatu gangguan atau penyakit lainnya. Terapi bicara merupakan suatu perlakuan yang dilakukan untuk mengatasi kelainan fisik dengan pembenaran pokok-pokok bicara. Yang kemudian ada terapi bicara menurut Politeknik Kesehatan Surakarta. Terapi bicara dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana komunikasi normal dan abnormal, guna memberikan intervensi pada para klien penderita kelainan atau gangguan dalam perilaku komunikasi seperti bahasa, bicara, suara, irama, atau kelancaran. Yang selanjutnya yaitu bidang garap terapi bicara. Apa aja sih bidang garap dalam terapi bicara? Yang pertama yaitu gangguan bicara atau artikulasi. Gangguan ini adalah salah satu jenis gangguan yang utamanya mengalami kesulitan dalam menggunakan bunyi-bunyi bahasa dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu gangguan bahasa. Gangguan ini adalah salah satu gangguan perilaku komunikasi sehingga penderita mengalami hambatan pada proses simbolisasi atau coding serta penggunaan kaidah linguistik yang digunakan di lingkungan. Untuk contohnya, yang pertama yaitu disartria. Disartria ini adalah kesulitan untuk mengkoordinasikan otot-otot yang digunakan untuk berbicara, sehingga menyebabkan bicara itu menjadi monoton, kemudian suara menjadi serak, serta cadel. Yang kedua yaitu apraksia. Apraksia ini seperti ketika kita mengetahui apa yang ingin kita katakan, namun kita tidak bisa mengucapkan ucapan tersebut dengan benar. Kemudian masih dengan bidang garap terapi bicara, yaitu yang ketiga ada gangguan suara. Ini adalah gangguan yang terjadi pada proses produksi suara atau fonasi yang penyebabnya bisa karena memang bawaan atau karena pola hidup dan lain-lain. Untuk contohnya itu disfonia dan afonia. Kemudian yaitu gangguan irama atau kelancaran. Ini disebabkan bisa terjadi karena adanya gangguan psikososial atau bisa karena
sebab-sebab lainnya. Untuk contohnya seperti gagap atau stuttering, kemudian cluttering atau bicara terlalu cepat, dan kemudian ada latah. Terakhir adalah gangguan menelan atau disfagia. Disfagia ini adalah kesulitan dalam proses menelan yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase oral, faring, dan fase esofagus, yang dapat disebabkan karena berbagai kondisi patologis, psikogenik, dan neurologis. Yuk, aku akan ajak kamu jalan-jalan ke masa lalu buat tahu bagaimana sejarah perkembangan terapi bicara di Indonesia. Pada tahun 1971 hingga 1972, terapi bicara pertama kali dilaksanakan di Indonesia dengan dilaksanakannya speech correction A dan B yang berlangsung selama 6 bulan antara tahun 1971 hingga 1972. Nah, speech correction A dan B ini didirikan oleh Ibu J.S. Nasution. 1 tahun kemudian, pada tahun 1973, durasi pendidikan dinaikkan menjadi program pendidikan 3 tahun yang diikuti oleh peserta dari pendidikan SLTA. Nah, pada awal tahun 1973 ini dilakukan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun pertama. Pada tahun 1985, lembaga pendidikan tersebut berubah nama menjadi Lembaga Pendidikan Bina Wicara, yang kemudian bergabung dengan fisioterapi dan bertransformasi menjadi Akademi Rehabilitasi Medik. Pada tahun sebelumnya atau pada tahun 1985, terapi bicara masih bergabung dengan fisioterapi, tapi pada tahun 1987, pendidikan terapi bicara berdiri sendiri dengan nama Akademi Speech Therapy dan melalui SK Menkes RI nomor 221-Kep-Dinkes-12-88 terapi bicara secara resmi berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1993 didirikan IKAPWI atau Ikatan Bina Wicara Indonesia yang kemudian diganti menjadi IKATWI atau Ikatan Terapis Wicara Indonesia pada tahun 2001, kemudian menjadi organisasi formal dan disahkan dalam Musyawarah Nasional 1 di Jakarta. Pada tahun 2007, IKATWI mengadakan Munas 2 pada tanggal 10 hingga 12 November 2007 dengan tema melalui Munas 2 IKATWI, terapis wicara Indonesia siap memasuki era kebangkitan. Nah, dengan tema ini pada tahun 2007 mulai berkembang 2 institusi pendidikan. Yang pertama ada Politeknik Kesehatan Surakarta dan yang kedua ada Politeknik Al-Islam Bandung. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya nih, terapi bicara merupakan metode penanganan atau intervensi yang ditujukan untuk mengatasi masalah dalam berkomunikasi, termasuk gangguan untuk berbicara, bahasa, suara, ritme, dan menelan yang dilaksanakan oleh profesional terapis bicara yang memiliki kualifikasi tertentu. Di Indonesia, terapi bicara mulai mendapatkan perhatian pada awal tahun 1970-an melalui pelatihan singkat melalui speech correction A dan B, kemudian berkembang menjadi program pendidikan yang resmi dan diakui sebagai profesi kesehatan dengan adanya organisasi profesi seperti IKATWI yang secara aktif memberikan dukungan kepada praktisi terapi bicara. Sampailah kita pada penghujung presentasi pada kali ini. I am sorry if my presentation is not perfect. If anything is perfect, maybe when we are still together. Thank you, terima kasih. Xie xie. Kamsahamnida. Dadah.